itu aja gitu. Aku emang minta tolong sama mereka kemarin untuk balikan, karena kan nggak adil kan, menurut aku nggak adil aja gitu. Ya karena kan perpindahan seseorang ke Nusa Kambangan itu kan prosedurnya secara hukum itu kan ada, baik dari peraturan undang-undang lapas, peraturan pemerintah. Yang paling penting adalah proses asesmennya. Kalau asesmennya ini memang secara jujur tidak dimungkinkan untuk dipindahkan, kenapa dipindahkan? Itu loh. Karena kan di dalam undang-undang pemasyarakatannya kan harus narkoba berat, gembong narkoba, teroris berat, korupsi berat, ya. Nah, apakah unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak secara aturan? Dan yang paling penting ya, kita juga ya sudah diskusi ya, sesegera mungkin kalau kita dapat authority akan segera menyurati ke Bapak Menko Yusril Iza Mahendra agar mengundang Bapak Menteri IMIPAS untuk membuka evaluasi kita buka apakah hasil asesmen yang mendasari bisa atau tidak dipindahkannya seseorang ke lapas Nusa Kambangan yang super ekstra tersebut. Itu yang dalam waktu dekat kita akan upayakan, mungkin minggu besok kita akan lakukan itu. Karena bagaimanapun juga Amar Joni itu kan akibat daripada suatu sebab. Kalau menurut Ganas adalah kenapa dia ada di dalam penjara di kasus yang ketiga, ya kan? Kemarin kayak kasus Onat, kami sudah berjuang, kami minta juga Kasat Narkoba Jakarta Barat untuk tidak mempidanakan atau mentersangkakan atau memasukkan dia ke dalam penjara. Karena orang masih pemakai, bukan bandar, bukan pengedar. Bayangkan seseorang yang nyoba memakai narkoba, ya. Kita semua ini kalau nyoba memakai narkoba, terus sial ketangkep, pasti pasalnya 111 ayat 1 atau 112 ayat 1 memiliki menguasai tanpa hak narkotika, ya kan? Nah, kalau bandar dengan pengedar, dengan pemakai disamakan, itu tidak adil karena aturan hukumnya tidak seperti itu. Nah, jangan sampai ya Amar dalam kasus pertama 6 tahun yang lalu ya, dia ya pertama 2017. betul. Oke lah kalau kita berbicara flashback lagi. 2017 pertama dia tertangkap berurusan dengan narkotika, seharusnya dia mendapat hak-hak khusus untuk tidak dilakukan proses pemidanaan. Bayangkan untuk mendapatkan hak rehab, dia harus dimasukkan ke penjara sampai dengan hampir 150 hari. Nah, apakah kita bisa menjamin di dalam lapas itu steril atau tidak? Jangan sampai kita memasukkan kambing ke kandang harimau. Nah, artinya Amar Joni yang sekarang, apapun keadaannya Amar Joni sekarang itu adalah sebuah sistem akibat dari suatu sebab. Kita ingin mengevaluasi agar undang-undang narkotika ini black or white. Penyalahguna, pecandu, pemakai dan pengedar itu jelas black or white. Sudah jelas di dalam Pak Presiden baru-baru ini di depan Bapak Kapolri sudah mengatakan permasalahan narkotika harus didahulukan. Di dalam Hasta Cita poin ke-7 juga Bapak Presiden sudah menjelaskan. Ada juga namanya diskresi, ada namanya perpol. Ya tidak hanya artis, seluruh masyarakat yang ketangkep makin narkoba tidak harus ditersangkakan. Kami berjuang untuk Onat, kami tidak kenal sama sekali dengan Onat, tetapi dia sudah mendapatkan keadilan. Nah, kasusnya Amar Joni ini adalah yang keempat, ini adalah akibat dari sebuah sebab manajemen pecandu yang tidak fair play. Dia tidak mendapatkan keadilan. Coba dalam putusan ketiga, kemarin dia tidak dimasukkan ke penjara. Tidak akan terjadi hal-hal ini. Tidak akan terjadi orang dimasukkan ke dalam Nusa Kambangan. Bagaimanapun Amar Joni ini aset bangsa. Kalau dia menghasilkan uang, negara juga mendapatkan uang. Dari mana? Dari pajak. Ya, bayangkan orang-orang yang berpotensi ini salah kita menangani. Ya, penanganan Amar Joni itu kan kalau dihukum ini bukan kita berbicara pemberantasan lagi. Ya. Masalah pemberantasan Amar Joni ini bukan lagi ranah pemberantasan. Ini adalah ranah hukum. Semua berjalan berdasarkan hukum. Perpindahan Amar Joni ke Nusa Kambangan juga berdasarkan hukum. Nah, yang kita evaluasi adalah apakah unsur-unsur memindahkan Amar Joni ini sudah terpenuhi di dalam proses asesmen, di dalam litsus, di dalam PP, peraturan pemerintah dan undang-undang pemasyarakatan. Apakah pertanyaannya apakah dia itu bandar besar? Tidak. Apakah dia teroris? Tidak. Apakah dia koruptor?